Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kiranya sukacita senantiasa ada pada kita semua. Dan selamat datang di dalam ibadah raya kita pada pagi hari ini. Semoga ibadah kita saat ini bisa menguatkan iman dan juga pengharapan kita kepada Tuhan, serta menjadi sarana kita untuk mengucap syukur atas karya keselamatan Tuhan pada hidup kita, sepanjang hidup kita. Sajak jemaat bisa bangkit berdiri, kita bisa saling berikan salam damai buat saudara-saudara kita yang di kiri, kanan, depan, belakang. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan lagu dari PPR 1 nomor 119, Mulia Setia.
kami mengucap syukur untuk kasih setia yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga setiap kami boleh mendapatkan anugerah kehidupan dan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami menghampiri Allah yang kudus, Allah yang hidup, yang telah menguduskan dan menyucikan setiap kami, sehingga kami dilayakkan menghampiri Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Rasa syukur kita haturkan kepada Tuhan yang dalam sepanjang perjalanan hidup kita secara pribadi maupun dalam hidup bergereja, Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan menuntun kepada setiap kita pribadi lewat Roh Kudus-Nya, sehingga Tuhan yang benar itu menuntun kita kepada kebenaran sampai kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan beri dan anugerahkan. Mari kita menjaga, memelihara, menghidupi agar lewatnya kita boleh mengalami pertumbuhan menjadi serupa seperti Kristus di dalam kehidupan kita. Lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan dan kita boleh mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sampai kepada kesudahannya. Mari kita bersama-sama saling menjaga, memelihara. Tidak hanya diri kita, tetapi juga bagian keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, sehingga anugerah keselamatan tidak hanya menjadi milik kita, tetapi juga menjadi milik keluarga dan orang-orang terdekat yang kita kenal dan kita kasihi. Selamat beribadah di pagi hari ini. Kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mungkin kita sudah merasakan perubahan cuaca yang sudah kita rasakan, dan setelah awal Oktober kita masih merasakan
sengatnya matahari yang cukup panas, tapi menjelang akhir Oktober ini terasa sekali hujan yang sangat lebat. Bahkan di Semarang itu juga awal Oktober itu panasnya masih sangat menyengat ya. Mungkin paling panas ya di Indonesia kayaknya. Tapi apa yang dialami teman-teman kita di Semarang malah banjir sekarang. Ya, perubahan memang sangat cepat dan kadang saya berpikir bahwa segala sesuatu memang diciptakan untuk berubah. Bahkan salah satu teman saya, senior saya dulu pernah berkata bahwa salah satu yang paling konstan di dunia ini, konstan itu berarti ya tidak berubah ya, tetap senantiasa tetap. Segala sesuatu yang paling konstan di dunia ini ya adalah perubahan itu. Tapi bagi kita sebagai umat Kristen, umat yang percaya pada Tuhan, itu salah ya. Karena ada satu yang paling konstan ada sesuatu yang memang tidak berubah di dunia ini, yaitu kasih Tuhan pada kita, kasih Tuhan pada manusia. Bahkan dengan puncaknya ya, saat Tuhan menyerahkan anaknya bagi kita di kayu salib. Mari kita datang pada Tuhan dengan penuh rasa syukur, dengan cinta kita kepada Tuhan yang sudah senantiasa mengasihi kita, menyayangi kita tanpa pernah berubah. Kita akan pujikan satu lagu, Yesus Kasih Jiwa.
saat ini diberi kesempatan untuk memanjatkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan, dan biarlah hati kita selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu mendengar segala seruan doa kita, segala pergumulan hidup kita. Dan mari kita serahkan segala kekhawatiran, pergumulan, dan tentu harapan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Dan sebelum doa syafaat, kita akan pujikan satu lagu dengan sayapmu. Maka kuat roh
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat dan sembah hanya kepadamu. Kalau sampai saat ini kami semua boleh bersuka cita dalam perayaan iman bersama saudara-saudara seiman. Semua itu hanyalah karena anugerah-Mu ya Bapa. Apa yang dapat kami banggakan dalam hidup ini? Semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Ampuni kami Bapa, karena banyak hal yang kami lakukan dalam hidup ini kami tidak setia di dalam Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, karena di saat kami menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, kami berjalan sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus yang dalam berbagai macam pergumulan hidup apapun dihantam dengan berbagai macam permasalahan hidup, dengan berbagai macam tantangan dan cobaan. Engkau ada bersama kami Tuhan. Karena kasih-Mu lah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup ini. Pagi ini bersama-sama kami berdoa, datang dengan pergumulan-pergumulan bersama. Kami berdoa untuk misi gereja kami di tahun yang ketiga ini ya Tuhan. Keluarga yang bersaksi dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Kami percaya bahwa ada cara Tuhan yang luar biasa yang akan terus memampukan hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi kategorial, dan seluruh jemaat GKMI Bangsri bersama-sama hidup dalam kehidupan setiap hari menjadi saksi dan akan menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu kami mohon Tuhan terus perlengkapi kami, mampukan kami dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan program-program komisi-komisi kategorial, panitia-panitia khusus yang sudah dibentuk. Tuhan, ada begitu banyak program yang direncanakan. Kami selalu memohon kekuatan, tuntunan, dan kelengkapan rohani hanya dari Tuhan. Dengan berbagai pergumulan yang harus dihadapi, tetapi kami percaya bahwa ada cara Tuhan yang jauh lebih hebat dari apa yang kami pikirkan. Oleh karena itu mampukan kami dengan kekuatan dan keteguhan hati untuk selalu bersyukur dan selalu bergantung sepenuhnya kepada kekuatan dan kekuasaan dari Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dengan kerelaan hati untuk bersedia melayani, terlibat aktif dalam berbagai macam kepanitiaan. Terus tanamkan hikmat, akal budi, dan hati yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati untuk melayani Tuhan.
bersama-sama dengan seluruh jemaat yang lain. Dengan satu hati dan satu kekuatan untuk terus saling memperlengkapi, bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami teringat dan kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang karena usia semakin tua maupun karena sakit. Tuhan, bagi orang-orang tua kami yang karena usia tidak mampu berkumpul dengan kami di gereja, berikanlah mereka kekuatan iman. Jamah mereka, terus pulihkan mereka. Dan walaupun mereka berada dalam usia yang semakin senja, tetapi sehat baik fisik maupun jiwa. Karena ada Tuhan yang selalu memulihkan dan memperlengkapi. Kepada saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, kami terus berdoa ya Bapa. Jamah mereka Tuhan, pulihkan mereka. Kami percaya bahwa ada Tuhan yang terus bersama menjalani pergumulan yang mereka alami. Berkati keluarga mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Terus hidup memberi dukungan dan kekuatan. Sehingga biarlah anak-anak-Mu ini hidup senantiasa dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami mulai dari tingkat pusat hingga pelosok tanah air ini. Berkati mereka dengan hikmat dan kepemimpinan yang hanyalah dari Tuhan. Mampukan mereka untuk dapat melaksanakan amanah ini dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Ampuni kami Bapa, ampuni negara kami. Biarlah negara terus dibentuk berjalan dalam kekuatan dan pengampunan serta pertolongan Tuhan dalam berbagai macam pergumulan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, gereja Tuhan yang ada di Indonesia, di beberapa tempat dengan berbagai macam pergumulan dan tantangan. Tuhan, kami percaya bahwa iman percaya mereka akan terus tumbuh menjadi lebih kuat menghadapi berbagai macam gejolak dan tantangan. Kesetiaan mereka kepada Tuhan akan semakin kokoh atas segala macam peristiwa yang harus mereka alami. Bagi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang berada di wilayah dengan kedamaian, Tuhan kuatkan dan terus tanamkan hikmat dan iman yang terus bertumbuh. Berkati mereka semangat pelayanan, jiwa pelayanan, dan juga kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai. Kami percaya bahwa gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia sampai ke pelosok manapun selalu dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini dari tempat duduk kami masing-masing ada begitu banyak pergumulan pribadi. Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menolong dengan cara dan waktu Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia dan bergantung sepenuhnya kepada kekuasaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat, ini doa-doa pergumulan pribadi, pergumulan gereja, pergumulan bangsa. Hanya kepadamu ya Bapa kami berseru, kami berdoa, dan pertolongan sesungguhnya hanyalah datang dari kekuasaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur bersama-sama di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan. Doa Bapa kami kita hantarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Mas Jonathan. Mari kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita, biarlah hanya tertuju pada Tuhan, pada firman Tuhan yang akan memuaskan rasa dahaga dalam hidup kita. Kita akan sambut firman Tuhan, kita akan pujikan satu lagu, Firman-Mu Pelita Bagi Kaki. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri kami Tuhan untuk kami mendengarkan, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan, kami datang
Memohon Engkau Tuhan supaya Engkau mengurapi setiap kami, sehingga firman yang bersama-sama kami dengarkan ini Tuhan, boleh menjadi pelita dan terang dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersama menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah urapan dari Roh Kudus juga turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan firman kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Beginilah firman Tuhan. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi ya bagi kita semua. Saya mau sedikit bertanya ya Bapak Ibu. Pernah nggak kita membeli sebuah barang gitu ya? Jangan membeli deh. Pernah nggak kita menonton? Ya, saya rasa kita pasti pernah menonton sebuah iklan gitu ya. Iklan atau apa gitu ya, atau brosur atau apa yang bisa kita lihat di mana aja, iklan di TV misalnya. Iklan di TV tentang sebuah barang elektronik, ya bisa HP, bisa TV, bisa laptop dan lain sebagainya. Nah, seringkali apa yang diiklankan oleh satu produk gitu ya, satu produk di dalam TV, gitu tuh yang ditonjolkan adalah ini adalah produk yang terbaru, ini adalah produk yang terbaik, ini adalah produk yang langka satu-satunya yang ada di dunia ini, yang pertama, misalnya gitu. Misal ada HP ini, HP dengan warna emas satu-satunya, misal gitu. Ya. Dan kita tertarik, ya, kita tertarik dan kita misalnya membeli. Ya, kita membeli. Kenapa kita membeli? Karena kita tergiur, ya, tergiur akan iklan yang ditampilkan. Ini adalah HP yang terbaru, HP satu-satunya, HP yang paling mahal, HP yang enggak ada duanya. Tetapi Bapak Ibu, setelah kita beli, 3 bulan setelahnya, 1 tahun setelahnya, ada HP lain yang nyusul. Ada HP lain yang muncul dengan iklan yang sama. Iklannya apa? Ini adalah HP yang terbaik, ini adalah HP yang terbaru, HP yang termahal. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Ya, itu yang sering kita lihat dalam hidup kita setiap hari. Sering kita lihat dalam iklan, sering kita lihat dalam brosur, sering kita lihat dimanapun kita berada. Seringkali selalu ada iklan-iklan demikian. Dan ketika kita tertarik untuk membeli, pasti akan ada selalu produk-produk terbaru yang diperbarui, lebih bagus, lebih mahal, lebih langka. Nah, Bapak Ibu, begitulah dengan dunia ini. Begitulah dengan apa yang terjadi di tengah dunia di mana kita tinggal. Dunia kita ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Selalu ada pembaharuan, selalu ada yang baru, selalu ada hal-hal yang gak pernah bisa kita duga. Selalu terbaharui, selalu berubah dengan cepat. Nilai-nilai menjadi bergeser, banyak hal yang menjadi berubah, banyak hal yang membuat manusia seringkali gak bisa membedakan. Mana sih yang benar, mana sih yang salah. Mana sih yang jujur dan mana sih yang kebohongan. Semuanya diputar balikan sehingga manusia menjadi bingung menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ini yang terjadi saat ini. Di tengah dunia yang semakin berkembang, di tengah dunia yang semakin maju, semakin berkembang dengan pesat, berubah dengan pesat, kita sering bingung Bapak Ibu. Kita sering mengalami yang namanya dilema. Nah, oleh karena itu, di tengah situasi manusia yang seperti ini, kita memerlukan sebuah yang namanya petunjuk.
Kita butuh petunjuk, kita butuh sebuah hal yang bisa membimbing kita, yang bisa menuntun kita, supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Supaya kita enggak salah memilih, supaya kita bisa memilih hal yang benar-benar baik bagi diri kita. Dan petunjuk yang benar itu akan bisa kita temukan hanya di dalam firman Tuhan. Petunjuk yang benar, petunjuk yang akan tetap sama, petunjuk yang tidak akan pernah berubah ketika menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat. Matius pasal 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi dunia kita bisa berubah, bisa berlalu, tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Ya, firman Tuhan tidak akan pernah menua dan mati. Firman Tuhan tidak akan pernah kadaluarsa. Firman Tuhan tidak akan pernah salah arah. Firman Tuhan itu enggak akan pernah salah. Itulah sebabnya kita menyebut firman Tuhan adalah kebenaran yang kekal. Inilah yang akan bersama-sama kita renungkan pada hari ini, ya, yang menjadi tema kita, yaitu bahwa firman Tuhan kebenaran yang kekal. Ini yang menjadi pembicaraan perenungan kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, bagian teks yang kita baca bersama tadi, ya, ini sedikit bagian teks 2 ayat, ini bisa kita simpulkan, bisa kita katakan bahwa ini adalah pengakuan, ya, pengakuan jujur dari Yohanes. Ya, di mana Yohanes di sini mengaku bahwa ia itu masih belum mencatat semua dari tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus hidup, selama Tuhan Yesus masih melayani di dunia ini itu masih belum dicatat semuanya. Masih banyak yang belum dicatat. Masih banyak loh Bapak Ibu ya. Bukan masih sedikit, bukan tinggal sedikit, tapi masih banyak. Ya. Kalau kita baca bahkan ya di bagian paling akhir Injil Yohanes, ya, di Yohanes 21 ayat 25, di situ dikatakan bahwa saking banyaknya yang belum dicatat, ya, dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ya, bayangin, ya, dunia itu nggak bisa muat, ya, nggak cukup buat menampung semua tulisan itu. Ya, kedengarannya kayak apa ya, kayak sedikit lebay gitu ya Pak Ibu ya. Masa sih dunia nggak bisa nampung gitu ya? Masa sih gitu ya? Nah, tapi di sini menurut hasil penelitian, ya, dari hasil penelitian, ketika semua kitab Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disatukan, ya, ketika itu semuanya disatukan, maka hanya ada sekitar 52 hari pelayanan Yesus yang tercatat. Hanya 52 hari. Cuma 52 hari Bapak Ibu. Padahal kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus melayani di tengah dunia ini setelah ia dibaptis kira-kira sekitar 3,5 tahun. Ya, atau sekitar 1270-an hari. Ya. Jadi kalau 52 hari dibandingkan dengan 1270 hari itu berarti kitab Injil itu cuma punya catatan sekitar 4, sekian persen. Cuma punya 4, sekian persen. Kalau dari 100% berarti masih ada 96% yang enggak tercatat. Masih banyak sekali yang enggak tercatat. Bayangkan Bapak Ibu berapa banyak tanda yang belum kita ketahui. Berapa banyak pengajaran Tuhan yang belum pernah kita dengar. Berapa banyak mujizat-mujizat Tuhan yang belum pernah kita tahu. 95% lebih, hampir 96%, ya, yang tidak tercatat di dalam kitab Injil. Ya, jadi apa yang Yohanes catat di sini adalah tanda-tanda yang berguna. Ya, kalau emang Yohanes ini nggak bisa mencatat semua tanda-tanda, maka yang dicatat oleh Yohanes ini adalah tanda-tanda yang berguna untuk pertumbuhan iman kita. Tanda-tanda yang berguna untuk membangun kehidupan rohani kita, yang benar-benar penting untuk menumbuhkan kehidupan rohani kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya berarti apakah yang lain, perkataan-perkataan yang lain, tanda-tanda yang lain itu berarti nggak penting?
Apakah tanda-tanda yang lain itu enggak berguna? Enggak, ya enggak juga. Ya, Ibu. Semuanya berguna. Tetapi kita mesti memahami bagaimana perbedaan kehidupan kita saat ini dengan kehidupan orang zaman dulu. Ya. Saat ini kita enak, ya, kita punya buku tulis, kita punya pena, kita punya HP untuk ngetik, komputer untuk ngetik, kita punya kamera untuk merekam, untuk mendokumentasikan. Bayangin zaman dulu, nggak ada yang demikian. Maka kita bisa melihat bahwa karena keterbatasan itu, ya ada keterbatasan orang zaman dulu sehingga tidak bisa mencatat semua apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak bisa mencatat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bukan karena tanda-tanda yang lain itu enggak layak untuk dicatat, bukan. Tapi karena memang ada keterbatasan. Bukan berarti juga bahwa tanda-tanda itu jadi sia-sia, enggak juga. Ya karena itu pasti juga berguna pada zaman itu. Tetapi karena ada keterbatasan itu tadi. Ya. Akan tetapi Bapak Ibu, di sisi lain, ya, kalau di satu sisi mengapa Yohanes tidak mencatat karena memang ada keterbatasan, tetapi di sisi lain kenapa tuh Yohanes tidak mencatat semuanya, yaitu karena ada tujuan yang hendak diwujudkan oleh Yohanes. Yohanes ini ingin mewujudkan satu tujuan, ya sesuai judul perikop yang kita baca ini ya. Maksudnya Injil ini dicatat. Ada maksud, ada tujuan kenapa sih Yohanes ini kok mau nulis kitab Injil ini. Ada tujuan kenapa kok yang dicatat ini cuma sebagian, enggak semuanya dicatat oleh Yohanes. Kenapa kok cuma yang penting-penting untuk pertumbuhan iman kita ini, kenapa sih? Ya, kenapa demikian? Karena tujuan Injil itu bukan cuma sekedar untuk yang namanya memunculkan mujizat-mujizat saja. Bukan cuma sekedar untuk menampilkan semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi tujuan utama yang dilakukan yaitu ini bukan cuma berbicara tentang mujizat. Injil berbicara tentang pengajaran. Ya. Yohanes ingin memunculkan tanda-tanda itu bukan cuma berbicara tentang mujizat, tetapi juga berbicara tentang pengajaran, berbicara tentang percakapan, berbicara tentang pelayanan-pelayanan lain yang Tuhan Yesus saat itu lakukan. Ya, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kenapa kok disebut sebagai tanda. Kenapa disebut tanda-tanda? Karena itu semua adalah petunjuk. Ya, ketika kita melihat tanda pasti ada, oh ini tanda ini pasti adalah sebuah petunjuk. Jadi kenapa disebut tanda? Karena ini adalah sebuah petunjuk ilahi yang menyingkapkan kebenaran tentang siapakah sang kebenaran yang sejati yang adalah Yesus Kristus itu. Ya, ini yang jadi bagian yang pertama. Ya, jadi yang pertama, firman Tuhan adalah dasar kebenaran. Firman Tuhan adalah dasar kebenaran yang berisi tanda-tanda. Tanda-tanda yang berisi mujizat, yang berisi pengajaran, yang berisi tentang pelayanan Tuhan Yesus, yang berisi tentang percakapan dan lain sebagainya, yang tujuannya untuk menyingkapkan identitas. Identitasnya siapa sih? Identitasnya sang kebenaran yang sejati. Sang kebenaran yang sejati itu siapa sih? Tuhan Yesus Kristus. Itu yang mau ditunjukkan. Firman Tuhan ingin menyingkapkan identitas itu, ingin menyingkapkan siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Ya, itu yang menjadi bagian yang pertama, bahwa firman Tuhan adalah dasar kebenaran untuk menyingkapkan identitas sang kebenaran yang sejati. Ya. Maka yang kedua, kita akan bersama-sama belajar bahwa firman Tuhan juga adalah dasar iman yang benar. Ya, melanjutkan poin yang pertama tadi, Injil Yohanes ini juga dicatat dengan tujuan yang lain. Ya, ada tujuan lain, yaitu untuk supaya iman orang yang membacanya itu menjadi semakin teguh, supaya imannya menjadi semakin kuat. Tujuannya yaitu untuk penginjilan, supaya orang yang belum pernah membaca, belum pernah mengenal kitab ini, ketika membaca, ia bisa mengenal siapa sih sosok Tuhan Yesus itu. Supaya bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu siapa sih, sosok kebenaran itu siapa sih, dan bagaimana kita bisa mengenalnya selain lewat tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, yaitu lewat pengenalan langsung. Ya, dan ada 3 penyingkapan yang disebutkan di sini tentang identitas Yesus Kristus dalam kitab ini. Ya, yang pertama, di sini berfokus pada Yesus
sebagai manusia. Yesus adalah manusia. Kalimat yang bisa kita lihat di sini bahwa masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Ini adalah satu kalimat yang membuktikan bahwa Yesus adalah manusia yang benar-benar hidup. Yesus adalah manusia yang benar-benar berkarya pada masa itu. Dia adalah manusia yang benar-benar hidup, dia benar-benar berkarya, dia benar-benar ada pada waktu dan tempat yang tertentu, yang juga bisa kita buktikan lewat fakta-fakta sejarah yang bisa kita temukan lewat buku, lewat internet dan lain sebagainya. Yesus adalah benar-benar manusia yang hidup pada saat itu. Ya. Jadi identitas yang pertama tentang sang kebenaran itu, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah manusia yang benar-benar hidup, yang benar-benar berkarya pada saat itu. Yang kedua, identitas yang kedua yaitu bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, ayat 31, bahwa Yesuslah Mesias. Ini berbicara tentang identitas Yesus sebagai Mesias yang diurapi oleh Allah. Sebagai seorang Mesias yang dinanti-nanti untuk memberikan keselamatan. Sebagai Mesias yang benar-benar menunjukkan bahwa ini adalah merupakan penggenapan janji-janji Allah di perjanjian-perjanjian lama, di nubuatan-nubuatan yang bisa kita temukan. Yesus adalah Mesias dan ini adalah penggenapan. Ya. Kalau yang pertama tadi, Yesus adalah manusia, yang kedua Yesus adalah Mesias, maka yang ketiga, ya setelah Yesuslah Mesias maka anak Allah. Ya. Yesus sebagai anak Allah, identitasnya sebagai anak Allah. Ini merujuk kepada Yesus sebagai putra Allah yang ilahi. Ia adalah sebagai salah satu pribadi yang di dalamnya Allah juga ikut hadir, Allah juga ikut berkarya. Yesus adalah anak Allah. Ya, ketiga identitas ini Bapak Ibu. Yesus sebagai manusia, Yesus sebagai Mesias, dan juga Yesus sebagai anak Allah. Ketiga identitas ini adalah kesaksian Injil tentang Yesus supaya orang-orang dapat mengenal siapakah Dia. Supaya orang-orang bisa tahu siapa sih Tuhan Yesus, siapa sih sang sumber kebenaran yang sejati itu, siapa sih, bisa kita temukan di dalam hal ini dengan kita mengenal secara langsung siapa Tuhan Yesus itu. Dan dari pengenalan itulah setiap orang dapat percaya dan mereka yang sudah percaya akan dikuatkan dalam iman mereka. Ya. Firman Tuhan adalah dasar iman yang benar, dasar iman kita yang didasarkan kepada pengenalan kita akan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang teguh kalau kita sendiri nggak kenal sama Tuhan. Kita nggak tahu siapa itu Tuhan, gimana kita bisa kenal sama Dia, gimana kita bisa memiliki iman yang kuat. Makanya di dalam Injil ini Yohanes mencatat hal-hal itu, mencatat tentang panduan-panduan tentang tanda-tanda dan juga mencatat tentang identitas, tentang siapakah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga, firman Tuhan ini berbicara tentang bahwa firman Tuhan itu memberi hidup yang kekal. Ya, maka yang ketiga ini berbicara tentang tujuan akhir. Ada 3 tujuan. Ya, tujuan yang pertama tadi ingin mengungkapkan, memberikan tanda-tanda. Tujuan yang kedua ini mengungkapkan siapakah identitas Tuhan Yesus sebagai dasar iman kita. Dan yang ketiga tujuannya yaitu ini berbicara tentang hidup. Satu kata saja, berbicara tentang hidup, berbicara tentang kehidupan. Hidup apa yang dimaksud? Yang pertama yaitu menghidupkan iman yang mati. Menghidupkan iman yang mati. Ya. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup. Menghidupkan iman yang mati. Ada kalanya hidup kita terasa jenuh. Ada kalanya hidup kita kehilangan semangat rohani. Kita kehilangan semangat melayani, kita kehilangan hal-hal yang bersifat surgawi, kita kehilangan semuanya itu, kita jenuh, kita capek, kita benar-benar lelah, dan lain sebagainya. Banyak orang Kristen berhenti bertumbuh bukan karena mereka berhenti percaya, bukan karena itu, bukan karena mereka berhenti percaya, tetapi karena mereka berhenti mendengarkan firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan iman kita menjadi kering. Tanpa firman Tuhan iman kita menjadi mati. Tanpa firman Tuhan iman kita menjadi
dingin, hati kita menjadi dingin. Tetapi ketika firman itu masuk, maka akan ada sesuatu yang terjadi. Ketika firman itu masuk, akan ada kehidupan yang diubahkan. Ketika firman itu masuk, akan ada pembaharuan dan akan ada arah yang baru. Maka yang pertama tentang hidup, yaitu akan ada iman yang dihidupkan, menghidupkan iman yang mati. Dan yang kedua yaitu menuntun kepada hidup yang kekal. Ya. Hidup yang kedua yaitu menuntun kepada hidup yang kekal. Kalau kita berbicara tentang hidup yang kekal, ini enggak berbicara tentang kehidupan kita ketika kita sudah mati. Bukan berbicara tentang itu. Hidup kekal tidak ditemukan hanya dalam membaca Alkitab saja, tetapi juga dalam perjumpaan kita dengan Kristus melalui firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan sekedar mengajarkan kita bagaimana hidup di dunia, tetapi firman Tuhan juga mengajarkan tentang bagaimana mempersiapkan kita untuk hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya, jadi setiap kali kita membaca firman Tuhan, setiap kali kita membaca Alkitab, setiap kali kita benar-benar merenungkan firman Tuhan dengan iman, maka kita sedang dituntun untuk makin serupa dengan Kristus. Kita dituntun supaya kita bisa semakin dekat dengan sang sumber hidup yang kekal, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup yang ketiga yaitu itu akan mengubahkan cara hidup kita yang sekarang. Ya. Firman bukan cuma sebagai jaminan hidup kekal kita di surga nanti. Firman itu adalah juga kekuatan untuk hidup kita di dunia saat ini. Bagaimana kita boleh hidup benar saat ini, bagaimana kita bisa hidup benar di dunia kita saat ini. Ketika firman itu menguasai hati kita, ketika firman itu menguasai hati seseorang, maka firman itu akan menuntun kita. Ketika kita di tengah kehidupan keluarga kita, ketika kita di tengah kehidupan mungkin pekerjaan kita, ketika kita berada di kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menjadi saksi yang benar. Kita akan hidup dengan benar. Firman Tuhan akan mengubahkan cara hidup kita. Bukan hanya menuntun kita kepada kehidupan yang kekal, tapi juga menuntun kita bagaimana kita boleh hidup benar di dunia kita saat ini. Hidup kekal bukan dimulai ketika kita nanti mati, tetapi hidup kekal dimulai ketika kita sudah menerima Yesus dan juga ketika firman Tuhan Yesus itu telah tinggal di dalam hati kita. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk yang pertama, mari kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ini adalah satu hal yang mungkin sering kita dengar, selalu kita dengar, setiap hari kita dengar, setiap kita mendengarkan firman kita dengar. Ya. Tetapi saya tidak akan pernah lelah untuk memberitakan bahwa mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ini adalah satu pokok, adalah satu fondasi yang penting di dalam hidup kita. Kita nggak mungkin bisa mengenal Yesus, kita nggak mungkin bisa memperoleh hidup, kita nggak mungkin bisa memperoleh hidup yang kekal, kita nggak mungkin bisa memperoleh hidup yang benar di tengah hidup kita saat ini kalau kita nggak mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, mari kita membagikan firman itu melalui kehidupan kita setiap hari. Ya. Kita membaca bagus, kita mendengarkan bagus, kita merenungkan juga bagus, tetapi yang lebih penting lagi, kita lakukan firman itu di tengah kehidupan kita setiap hari. Kita bagikan firman itu lewat kehidupan kita setiap hari. Membagikan firman enggak cuma lewat firman, enggak cuma lewat kata-kata saja, tetapi juga lewat perilaku kita setiap hari. Itu penting, kita menjadi saksi di tengah kehidupan kita setiap hari. Dan yang ketiga, mari kita mengoreksi hidup kita. Mari kita melihat hidup kita. Mari kita memperbaharui hidup kita melalui firman Tuhan. Kita lihat apakah selama ini hidup kita ini sudah benar atau belum. Kita lihat apakah hidup kita selama ini sudah berada di jalan yang benar atau belum. Kita koreksi dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, maka kita nggak akan bisa mengoreksi diri kita sendiri. Maka kita nggak akan bisa memperoleh pembaharuan hidup diri kita sendiri. Maka kita tidak akan mengalami perubahan hidup. Maka mari kita koreksi dan perbaharui hidup kita setiap hari. Baca firman Tuhan dan renungkan setiap hari.
Bagikan firman Tuhan itu melalui hidup kita setiap hari. Dan juga mari kita koreksi dan perbarui hidup kita setiap hari. Ya. Ada satu cerita, ya ini bercerita tentang seorang tentara. Ya, ada seorang tentara, dia mempunyai seorang ibu. Ya, seorang tentara ini, dia mau pergi ke medan perang. Mau pergi ke medan perang, dia punya seorang ibu. Sebelum tentara ini pergi perang, dia ngasih surat kepada ibunya. Dia menitipkan surat kepada ibunya yang isinya yaitu tentang kasih. Isinya yaitu tentang harapan, tentang satu hal yang benar-benar menyukakan hati ibunya. Tentang hal-hal yang baik yang ditujukan kepada ibunya. Akan tetapi di tengah perang, naasnya seorang tentara ini ia gugur di dalam berperang. Ia mati di tengah peperangan. Ketika surat ini sampai kepada ibunya, ketika ibunya membaca surat ini, tentu ibunya merasa sedih. Tentu ibunya merasa sakit hati. Ibunya merasa kehilangan. Tetapi satu hal yang terus-terusan dilakukan oleh ibunya di sini yaitu sang ibu ini setiap hari, setiap waktu selalu membaca surat yang dititipkan oleh anaknya ini. Bukan karena ibunya ini lupa sama isi suratnya, enggak mungkin. Ibunya ini baca suratnya setiap hari kok, pasti diingat-ingat terus. Pasti mungkin sudah hafal di luar kepalanya, enggak perlu baca sekalipun dia suruh ngulang suratnya pasti bisa. Tetapi ibunya setiap hari, setiap waktu selalu mengulang-ulangi surat yang diberikan oleh anaknya. Bukan karena ibu ini lupa, tetapi karena di setiap kata yang ditulis oleh anaknya, menghidupkan kasihnya kembali, menghidupkan kasih anaknya itu di dalam hati ibu ini. Demikian pula dengan firman Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, ya mungkin kita udah sering mendengarkan ayat yang sama, mungkin kita udah sering membaca bagian firman yang sama, mungkin kita udah sampai hafal firman Tuhan gitu ya. Kalau ada yang hafal, kita udah ngelotok isi firman Tuhan. Tetapi itu bukan menjadi satu penghalang bagi kita. Tetapi intinya ketika kita membaca Alkitab, sekalipun kita sudah hafal isinya, sekalipun kita udah sering dengar, sekalipun kita udah berulang kali baca hal yang sama, tetapi ketika kita membaca Alkitab, maka kita akan mendengar suara kasih Bapa. Kita akan mendengar suara Tuhan, bahwa itu adalah yang mengingatkan kita, bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan bahwa di dalam Tuhan ada hidup yang kekal. Firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi dasar iman kita untuk mengenal sang kebenaran yang sejati. Firman Tuhan adalah firman yang kekal, yang tak akan pernah berubah, yang tak akan pernah menua, yang tak akan pernah kadaluarsa. Firman Tuhan yang kekal adalah firman yang menuntun kita pada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari saya mengajak kita supaya jangan kita hanya mendengarkan firman saja, tetapi mari kita juga hidup di dalam firman itu. Kita menghidupi firman itu, kita melakukan firman itu di tengah hidup kita setiap hari. Mari kita memegang firman itu, mari kita percaya kepada Kristus, dan biarlah firman itu, dan biarlah hidup kita juga menjadi kesaksian bahwa kebenaran Allah adalah kebenaran yang kekal. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita bisa melihat tanda-tanda yang disampaikan oleh Tuhan, yang memberkati kita, yang menyingkapkan kita siapa Tuhan, siapa Roh Kudus, siapa Bapa, sehingga kita bisa mengenal dan kita bisa memiliki kehidupan yang intim dengan Dia. Ya. Jadi mari kita terus memegang firman Tuhan, kita terus membiarkan hidup kita untuk menjadi kesaksian bahwa kebenaran Allah itu adalah kebenaran yang kekal. Amin. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah bersama-sama kami dengarkan dan renungkan di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar, kami mengerti Tuhan, bahwa satu bagian firman Tuhan ini memberkati setiap kami, memberitahu kami Tuhan, bahwa ada satu hal yang bisa kami temukan di dalam firman Tuhan.
Satu hal yang bisa kami temukan di dalam Alkitab Tuhan, bahwa ada satu tanda-tanda, banyak tanda yang bisa kita lihat bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah manusia, Engkau adalah anak Allah, dan juga Engkau adalah Mesias Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau menuntun kehidupan kami, Engkau yang membimbing kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami Tuhan, memberkati kami, membimbing kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan yang taat. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan setiap hari di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman kami ini Tuhan boleh membaharui setiap hati kami Tuhan, boleh mengoreksi tindakan-tindakan kami Tuhan, dan kami boleh berjalan di dalam terang firman-Mu itu yang benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan yang kami panjatkan hanya ke satu nama, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada 2 kantong yang berwarna hitam untuk operasional gereja dan satu lagi yang berwarna hijau untuk TK Ester. Nah, mungkin Bapak Ibu akan memberikan persembahan untuk tujuan yang lain, bisa buat Natal ataupun keperluan gereja yang lain. Mungkin bisa ditaruh di dalam satu amplop dengan ditulisi ya, supaya tidak membingungkan teman-teman yang yang akan mengolek persembahan ini. Dan sebagai dasar persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saja yang bertugas untuk bisa maju ke depan, teman-teman dari kelompok Getsemani, dan saya ajak juga jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena penyertaan-Mu atas hidup kami, karena kasih karunia-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak menyatakan ucapan syukur kepada Engkau ya Tuhan melalui persembahan yang akan kami berikan kepada Engkau pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan persembahan ini. Biarlah persembahan ini benar-benar berkenan bagi Engkau ya Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati persembahan ini dan berkati juga saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau berikan kebijakan dalam mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, di mana sepanjang ibadah tadi kita sudah merasakan kasih Tuhan yang lewat firman Tuhan yang meneguhkan, menuntun, dan menguatkan hidup kita. Biarlah saat kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, hidup kita masing-masing, biarlah kita tetap menyadari bahwa Tuhan akan selalu berjalan di depan kita, meninggalkan jejak kasih yang dapat kita ikuti senantiasa. Biarlah jejak Tuhan menjadi panduan bagi hidup kita untuk tetap setia dan bersandar pada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita akan pujikan lagu Jejakmu Tuhan Sungguh Sempurna. Jalan-jalan-Mu
kita akan bersama-sama sebagai jemaat Minonet mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan untuk anak kami Gideon yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati anakmu yang masih kecil dengan masa pertumbuhan baik secara fisik, secara kerohanian. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Diberkati oleh Tuhan sehingga dapat mengenal Kristus dengan benar, percaya dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati di dalam kesehatan, pendidikan, demikian juga pergaulan anak kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Diberkati kedua orang tua yang mendampingi bersama dengan kakak-kakaknya, sehingga Dion sungguh boleh mengalami pertumbuhan yang baik yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi anakmu ini. Demikian juga untuk Bapak Rinto Widianto. Tuhan menambahkan hikmat marifat di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, keluarga yang dibangun, sehingga lewat kehadiran Bapak Rinto, nama Tuhan dipermuliakan, ditambah-tambahkan iman pengiringan kepada Kristus, sehingga boleh menjadi saluran berkat kepanjangan tangan Tuhan. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, kami juga mohon berkat Tuhan menyertai kami, memimpin menuntun kami sepanjang pekan ini. Damai-Mu memenuhi hati setiap kami, sehingga segala yang baik Tuhan anugerahkan bagi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah pelaku firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai Maranatha. Amin. Silakan bersaat teduh dan mengingatkan bahwa setelah ibadah